Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, di dalamnya terdapat permulaan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu huda. Al-Quran memiliki beberapa nama. Ada nama Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda antara yang hak, antara yang benar dengan yang batil. Di antaranya lagi nama Al-Quran itu Al-Zikru, Al-Huda. Al-Huda, petunjuk. Ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, dan ada petunjuk secara umum. Al-Quran sangat jelas memberikan petunjuk. Kalau kita punya masalah, punya problem, maka kita baca Al-Quran. Kita baca terjemahnya. Bagi yang tidak bisa menguasai bahasa Arab, kita baca tafsir dan kandungan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah Alkitab, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya Al-Quran itu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah justru itu di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan perintah bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, jadi bertakwa itu artinya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Kita hendaklah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah hendaklah kita kerjakan, jangan kita abaikan. Al-Quran juga memberikan petunjuk. Artinya untuk beribadah. Al-Quran memberikan petunjuk untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah justru itu di dalam Al-Quran itu syarat dengan muatan ilmu teknologi, ilmu sains. Orang-orang barat mengetahui bahwa Al-Quran itu kitab yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat muatan-muatan ilmu sains, ilmu teknologi. Ini sangat banyak. Tapi kita tidak pernah menggali, kita hanya membaca. Umat Islam hanya membaca Al-Quran, terjemah, tafsirnya, tidak pernah menggali muatan keilmuan. Al-Quran juga syarat dengan muatan ilmu sejarah. Tidak pernah menggali ilmu sains, ilmu teknologi dan sebagainya. Nah justru itu inilah kelemahan umat Islam, hanya sekedar membaca. Orang barat banyak belajar dari Al-Quran. Nah justru itu tidak sedikit di barat
di Eropa, di Afrika, di Amerika. Orang Barat itu masuk Islam karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kita banyak membaca Al-Quran dan memahami maknanya, akan tumbuh kesadaran. Yang dulunya malas ibadah, insya Allah menjadi rajin. Yang dulunya suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat, yang melakukan dosa kecil, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia, dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi nasihat. Al-Quran itu adalah nasihat, mampu memberikan nasihat kepada kita. Mampu Al-Quran itu mendidik kita. Mampu Al-Quran itu menjadikan kita orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu jangan sampai terjadi orang-orang Muslim tunduk kepada paranormal, kepada dukun. Padahal dalam Al-Quran itu jelas, hudan linnas, Al-Quran itu petunjuk manusia. Mari kita baca Al-Quran. Justru itu di dunia ini banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi sangat berkurang juga orang yang membaca terjemah. Kalau membaca Al-Quran itu banyak, tapi terjemahnya. Kalau kita menguasai bahasa Arab, karena Al-Quran itu bahasa Arab, langsung saja kita tahu terjemahnya. Kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, maka kita baca terjemahnya. Kita baca tafsirnya, kandungan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang utama. Orang tidak akan pernah sesat, kata Rasulullah, selama dia mau berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran dijadikan pedoman. Al-Quran dijadikan pedoman dalam rangka beribadah. Al-Quran dijadikan pedoman. Acuan hidup kita adalah Al-Quran. Selain Al-Quran juga Al-Hadis. Nah justru itu sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Dia mampu belajar Al-Quran, mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, tentu saja di samping belajar dia juga mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi dijadikan sebagai pedoman. Nah justru itu kalau kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah itu khuluqul Quran adalah Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.